Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Cerita ini berjudul Bersekutu dengan Nyi Ratu. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Diawali dari seorang keluarga yang memiliki usaha yang baik dan melonjak omsetnya di tiap hari. Sebut saja Pak Bambang dan Ibu Lastri. Keduanya memiliki bisnis yang berbeda-beda, namun tujuan mereka tetap sama. Pak Bambang berjualan di dekat pasar, sedangkan Bu Lastri hanya mengandalkan sosial media sebagai alat bantu penjualannya. Keduanya sukses mendapatkan banyak sekali keuntungan dari masing-masing penjualannya. Suatu hari, bapak dari Pak Bambang mendatangi rumahnya sambil membawa istri tercinta bernama Ibu Sartika. Sedangkan bapak dari Pak Bambang bernama Pak Atmojo. Mereka berdua bermaksud untuk membicarakan kehidupannya masing-masing. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanya Bu Sartika. "Baik, Bu. Ibu sama bapak bagaimana kabarnya?" tanya balik Pak Bambang. "Alhamdulillah, baik." Lastri membawakan hidangan ke arah mereka bertiga. "Monggo disambi." Bu Sartika mengangkat cangkir yang berisi teh itu terlebih dahulu. "Aku datang ke sini karena ada hajat yang ingin disampaikan secepatnya," ucap Bu Sartika. "Hajat apa, Bu?" tanya Pak Bambang. Bu Sartika menyeruput kopi itu dengan tenang, elegan, dan mempesona. Layaknya menyeruput kopi kaum keraton yang begitu mewah. "Kamu tahu, kita sudah berada di trah keturunan yang ke-10, dan itu jatuh pada kamu," ucap Bu Sartika. "Trah ke-10?" tanya Lastri. "Trah kami secara turun-temurun sangat taat kepada Nyai Ratu Roro Kidul. Begitu juga dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh Trah ke-10. Dia harus menjalani tirakat untuk merawat tradisi yang sudah sejak lama dilakukan oleh para leluhur kami," ucap Pak Atmojo. "Merawat tradisi apa, Pak?" tanya Lastri dengan lembut. Pak Atmojo berdiri tegak dan menatap dengan kuat langit-langit rumah. "Tradisi kami adalah tradisi menumbalkan anak pertama, agar anak kedua dan ketiga bisa selamat," jelas Pak Atmojo. "Hah?" teriak Lastri. Lastri didapati sedang hamil. Entah mengapa semenjak mendengar itu, perutnya begitu sangat sakit. "Pak, ini hayalan semata kan?" tanya Bambang sambil menghadap ke arah Pak Atmojo. "Kamu tidak tahu, Nak, bapak sama ibumu itu sudah dijadikan pelayan oleh Nyi Ratu," jelas Pak Atmojo. Bambang menampakkan wajah sedihnya ke arah ibunya, Bu Sartika. "Bu, ini bohong kan?" tanya Bambang. "Mas, apa maksudnya iki, Mas? Apa benar yang dikatakan oleh bapak?" tanya Lastri sambil memegangi kedua tangan Bambang. "Lastri, kamu tidak usah ikut campur," jawab Bambang. "Apa? Aku tidak usah ikut-ikutan. Kamu kebangetan, Mas. Ini anakmu, Mas. Ini anakmu," tangis Lastri. Pak Atmojo menarik Lastri dan membiarkannya untuk duduk lalu meminum teh yang telah dihidangkan oleh dirinya. "Minum dulu, Nduk. Kamu gak usah kaget dengan tradisi keluarga kita," ucap Pak Atmojo dengan tenang. "Lastri, kamu harus persiapkan itu dari sekarang. Paham?" Ucapan Bu Sartika itu membuat Lastri menambah benci akan keluarga Bambang. "Bagaimana denganmu, Nak? Kamu udah enakan?" tanya Pak Atmojo pada Bambang yang terlihat masih belum menerima konsekuensinya. "Mas?" tanya Lastri. "Aku terima itu, Pak," jawab Bambang. Lastri berteriak kencang. Dia pergi ke kamar sambil membanting pintu dengan kencang. Pak Atmojo dan Bu Sartika hanya mengelus dada
melihat sikap Lastri yang emosional itu. Nah, bertahanlah sampai ritual itu selesai. Kamu akan hidup serba dengan kecukupan. Hanya sehari saja, Pak Atmojo dan Ibu Sartika menginap di rumah Bambang dan Lastri. Keduanya langsung pamit karena ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan di rumahnya yang berada di daerah Jawa Timur. Namun rasa kepedulian Lastri semakin menghilang. Mendengar anak pertamanya akan dijadikan tumbal, Lastri sangat terpukul. "Dek, kamu masih marah?" tanya Bambang. Lastri terdiam sambil mengelus-elus perutnya. Dia pun berucap sendiri seperti orang yang kehilangan akalnya. "Aku tak tahu mengapa neraka diciptakan hanya untuk orang-orang yang tidak pernah berdosa," ucap Lastri. "Dek, gak begitu. Kamu jangan salah penilaian tentang orang tuaku," jawab Bambang. "Dan aku tak tahu mengapa Tuhan masih menciptakan manusia yang memiliki jiwa iblis di dalamnya. Anak ini adalah darah dagingku. Aku tak akan membiarkan anak ini menjadi korban tumbal atas adat keluarga aneh itu," ucap Lastri. Terdengar suara seperti tamparan. "Teruslah bicara. Teruskan ocehanmu." Lastri memegangi pipinya yang tertampar keras oleh tangan kuat Bambang. "Aku tak sanggup hidup lagi di zaman yang serba modern ini. Kenapa masih ada manusia yang berhati keras?" Jelas Lastri. Bambang semakin geram. Dia pun mencoba untuk meyakinkan Lastri agar mendengarkan segala nasihat dan perkataannya. "Kamu tahu, aku juga tak mau anak ini dijadikan korban. Tapi apalah daya, aku ini Traka 10. Aku tak bisa menolaknya. Jika tidak, Nyi Ratu akan marah dan menarik seluruhnya," jawab Bambang. Lastri menatap wajah Bambang dengan tajam. "Aku tak peduli, Mas. Aku hanya percaya Tuhan. Aku tak ingin mencemburkan diri kepada adat istiadat leluhurmu yang musyrik itu. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku mendengar ucapan kotor ayahmu itu," jelas Lastri. Bambang mencoba menenangkan dirinya dengan diam. "Mengapa kamu menuruti hal yang haram, Mas? Apakah di dunia ini pasokan halalmu sudah habis? Apakah hanya jalan itu satu-satunya agar keluargamu, kamu, dan aku bisa bahagia? Apakah kamu tidak rindu dengan suara tangisan bayi kecil yang merengek meminta pelukan hangat bapaknya?" Bambang meneteskan air mata penyesalannya. Dia berada di kondisi simalakama, menolak salah dan menerima pun tak bisa. "Aku yakin, Mas, suatu saat kamu akan menyesal dengan perbuatanmu. Kamu akan kehilangan permata yang indah di dunia ini demi batu kerikil tajam yang menusuk itu." Bambang meninggalkan Lastri sendirian. Lastri masih mengelus-elus perutnya sambil berucap, "Nak, kamu jangan takut ya. Bunda ada di dekatmu ketika hari kelahiran itu tiba. Jangan takut, Nak. Bunda akan ada di sisimu," jelas Lastri. Sementara itu Bambang pergi ke pasar untuk berjualan. Lastri ditinggalkannya begitu saja. Lapak Bambang bisa dibilang sangat strategis. Karena itu Bambang selalu mendapatkan keuntungan yang besar dengan posisinya yang strategis itu. "Bang, istrimu sudah berapa bulan?" tanya Suparno, orang yang berjualan di dekat lapaknya. "Sebentar lagi melahirkan." "Bang, kenapa dengan wajah kamu kok agak murung?" tanya Suparno. "Tidak apa-apa, aku hanya kurang istirahat. Bagaimana kabar istrimu?" tanya Bambang. "Istriku juga sebentar lagi melahirkan. Kayaknya jarak kelahiran istriku dan istrimu sangat dekat," jawab Suparno. Bambang hanya terdiam. Dia tak memilih untuk membalas lebih jauh mengenai kelahiran anak pertamanya. "Kamu tahu mitos orang dulu, kalau anak pertama itu rawan akan tumbal. Apa kamu gak tahu?" tanya Suparno. "Maksudnya?" Bambang pura-pura tidak mengerti mengenai pembahasan Suparno. Dahulu ada satu keluarga yang melakukan pesugihan Nyi Ratu Kidul. Lalu orang tuanya menumbalkan anaknya demi kepentingan pribadinya. "Aku harap itu hanya mitos," jelas Suparno.
Hati Bambang ingin berkata bahwa cerita itu benar adanya dan sangat nyata. Dan untuk mendapatkan anak kedua dan ketiga, dia harus bersetubuh dengan siluman ular agar mampu mendapatkan anaknya kembali serta kekayaannya. Jelas Suparno. Tahun berapa itu? 1970 silam. Suparno mendekati Bambang yang tampak terkejut mendengar cerita yang berkembang di saat itu juga. Kamu kenapa, Bang? Apa ada yang salah dengan ucapanku? Tanya Suparno. Mas, apa Mas tahu di mana rumah keluarga itu? Apa Mas tahu? Tanya Bambang. Kan itu cerita lama. Bambang hanya bisa merenungi segala perkataan Suparno terhadapnya. Kenapa muka kamu ketakutan? Tanya Suparno dengan lirih, tepat di telinga Bambang. Apa maksudmu, Mas? Tanya Bambang. Apa jangan-jangan kamu bagian dari keluarga itu? Atau kamu memang keturunannya? Bambang memasang ekspresi wajah yang penuh ketakutan. Dia kembali ke kiosnya dan berusaha melupakan apa yang telah dikatakan oleh Suparno. Namun hati Suparno sangat yakin bahwa Bambang menyimpan rahasia yang belum diketahui olehnya. Rumah Ibu Sartika dan Pak Atmojo. Setiap tahunnya Nyi Ratu mendapatkan banyak tumbal dari segi letak sepakatan awal. Karena itu kita juga tidak bisa memprediksi datangnya waktu tumbal itu tiba. Jelas Ibu Sartika. Kesepakatan awal memang sangat membingungkan bagi kita. Itu bukan kesalahan kita, namun itu sudah menjadi alur cerita kehidupan kita. Segala nasib, tujuan, dan kehendaknya sudah berjalan dengan sempurna di bawah titah Nyi Ratu. Jelas Ibu Sartika. Mengenai anak pertama, apakah kita menumbalkannya tetap setelah melahirkan? Pertanyaan Pak Atmojo ini membuat Ibu Sartika tertawa kencang. Tampaknya Pak Atmojo belum memahami sedikit pun tentang apa yang dikatakan olehnya. Kau tak pernah memahami orang lain, itulah mengapa untuk memahami diri sendiri pun kau tak bisa. Jelas Ibu Sartika. Aku jelaskan kembali, Nyi Ratu akan menyiapkan waktunya ketika kembang mulai berguguran dan laut pantai tidak tampak pasang dan juga tidak tampak surut. Lalu bau pasir pantai sangat harum untuk dijadikan langkah bijaksana seorang ratu, yaitu Ratu Kidul. Jelas Ibu Sartika. Jadi kesimpulannya hanya satu, tepat di waktu itu, kekayaan kita akan menambah. Semua yang terikat dengan kita akan menjadi tarikan tumbal bagi kita sendiri. Jangan heran jika nanti ada teman terdekat Bambang yang anaknya akan dijadikan tumbal. Itu karena ikatan hubungan. Pak Atmojo sangat ngeri mendengarnya. Dia seperti melihat sosok iblis yang begitu nyata di hadapannya. Persiapkanlah untuk besok, karena kemungkinan kembang-kembangan akan bermekaran dan bau pasir pantai sudah tercium jelas. Jelas Ibu Sartika. Aku akan siapkan. Siang hari di pasar, Suparno sudah siap untuk menutup warung, namun tidak untuk Bambang. Dia masih sibuk dengan kondisinya yang belum siap untuk pulang. Mas, pulang tidak? Tanya Suparno. Kamu duluan aja, aku masih ngitungin dulu. Suparno tampak curiga dengan keadaan Bambang yang sekarang, seperti merasa tertekan dengan sesuatu. Oh ya sudah, aku pulang. Jangan lupa istri kamu nungguin di rumah, ucap Suparno. Bambang memasang wajah cuek dan tidak peduli. Dia hanya mementingkan uang, dan uang. Alah, pengeluaran kok lebih banyak ya? Sama sekali gak ada bedanya, keluh Bambang. Dia pun bersiap-siap untuk menutup kiosnya dan kembali ke rumah. Rumah Suparno. Suparno terkenal dengan pria yang sangat mencintai istrinya. Apapun itu, dia juga sangat menantikan kelahiran anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah makan, Dik? Tanya Suparno. Sudah, Mas, jawab Yeni. Suparno menciumi perut Yeni yang di dalamnya terdapat buah hati yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Nak, sebentar lagi kamu keluar.
Aku gak mau maksain kamu jadi pemain bola atau polisi. Aku mau kamu nurut sama orang tua dan pilihlah kehidupanmu. Senyum Suparno. Yeni tersenyum sekaligus terharu mendengarnya. Mas gak mau makan dulu? Tanya Yeni. Mas masih kangen sama anak kita yang ada di dalam sana. Dia lagi ngapain ya? Tanya Suparno. Mas ini, ayo makan. Aku suapin mau gak? Tanya Yeni. Kamu mau suapin aku? Betapa girangnya Suparno mendapati istri seperti Yeni yang cantik, baik hati, dan penurut, serta mengerti akan keadaan suaminya. Iya mas, aku suapin kok. Asik, sudah lama dek kita gak main suap-suapan. Terakhir kali pas masa pacaran dulu. Senyum Suparno. Yeni tertawa mendengarkan nostalgia masa pacaran dulu. Keduanya dipertemukan di suatu tempat yang sangat indah dan berkesan terhadap keduanya. Rumah Lastri. Lastri, kok pintu depan kebuka gitu aja? Kalau ada maling yang masuk gimana? Teriak Bambang. Lastri keluar dari kamar dengan menggunakan mukena. Tampak perut buncitnya yang sudah membesar. Dia langsung menutup pintu dan kembali lagi ke kamar. Bambang yang melihat tingkah aneh istrinya itu langsung naik darah dan menggedor-gedor pintu kamar Lastri. Buka pintunya, buka sekarang, teriak Bambang. Lastri membuka pintu kamarnya dan menatap cuek amarah Bambang. Kamu kenapa? Ada suami baru datang. Bukannya disiapkan kopi atau makanan. Ini malah fokus ngaji. Pintu depan dibuka lebar. Gimana kalau ada maling? Kamu mau tanggung jawab? Teriak Bambang. Udah mas, kamu tuh datang-datang berisik. Kamu mau apa sekarang? Tanya Lastri. Bambang mendekatkan wajahnya ke wajah Lastri sambil berucap. Kamu mau anakmu dijadikan tumbal? Jika tidak mau, turuti kemauanku, ucap Bambang. Ekspresi wajah Lastri berubah menjadi sangat ketakutan. Dia terus memegangi perutnya. Buatkan aku kopi sekarang, pinta Bambang. Lastri pun membuatkan kopi untuk Bambang. Di sela-sela Bambang sedang merenung, dia teringat akan perkataan kedua orang tuanya. Pikirannya terbenam sesaat ketika Lastri hadir sambil menyuguhkan kopi. Sebentar, aku ingin bicara denganmu, ucap Bambang. Lastri duduk di hadapan Bambang. Kau tahu, hari-hari ini aku sedang memikirkan keselamatan anak yang berada di perutmu itu. Aku tak tahu harus berbuat apa selain menyerahkan semuanya kepada kedua orang tuaku. Namun dengan kondisi mentalmu, sekarang aku merasa sangat kasihan, jelas Bambang. Lastri tetap terdiam. Dia tak mengucapkan sepatah kata pun di hadapan Bambang. Kau tahu, Yeni, istri Suparno, sebentar lagi akan melahirkan, jelas Bambang. Bambang melanjutkan perkataannya. Aku tahu naluri perempuan saat mendengar kabar anaknya akan dijadikan tumbal. Bambang memegangi kedua tangan Lastri, namun Lastri menariknya kembali dan mencoba untuk menghindar dari Bambang. Kamu masih mencintaiku kan? Tanya Bambang. Lastri pun memberanikan diri untuk menatap Bambang. Apakah cinta bisa disetarakan dengan rasa sakit yang aku rasakan? Jawaban Lastri itu membuat Bambang terenyuh. Aku akan menjadi seorang ibu dan kau akan menjadi seorang ayah. Mengapa kita tidak pernah mensyukuri hal besar yang Tuhan berikan? Mengapa hanya harta yang menjadikan patokan kebahagiaan kita? Kenapa? Tanya Lastri. Aku tahu ini berat, namun aku terak ke-10. Tidak mungkin aku melanggar pantangan keluargaku sendiri, jelas Bambang. Kalau begitu, mengapa tidak kau ceraikan aku? Apa itu membuatmu juga akan menjadi ambisius yang terus mengejar anak ini? Tanya Lastri. Apa kamu gila? Anakmu adalah tujuan dari kita semua, jelas Bambang. Jika memang itu tujuanmu, aku tidak akan membiarkan tanganmu untuk menyentuh jari jemari anak ini ketika dia telah lahir, jawab Lastri. Dia pun pergi meninggalkan Bambang seorang diri.
betapa sakitnya hati Lastri ketika diketahui pernikahan di antara keduanya adalah karena pesugihan semata. Bambang sendiri tidak percaya bahwa kehadiran orang tuanya dalam kehidupan barunya ini membiarkan tekanan mental bagi Lastri. Pantas saja ibunya pernah mengatakan sesuatu rahasia tentang wanita yang harus dinikahinya. Ibu Sartika pernah berkata bahwa menikahlah dengan seorang wanita yang bodoh, dia akan mencintai suaminya lebih dari apapun. Jika telah hamil, persiapkan dirimu untuk menjadi penerus dari keluarga yang mengabdikan diri kepada tuanmu. Dan Bambang baru sadar bahwa tuannya ialah Nyi Ratu Kidul. Sejak puluhan tahun yang lalu, leluhurnya telah menjadi abdi dari Nyi Ratu Kidul. Dan ketika keturunan ke-10 ingin memiliki keturunan lagi, pilihannya ada dua. Ambil anaknya di masa hamil atau setelah melahirkan. Masa kelahiran Lastri akan tiba. Begitu juga persiapan yang telah dilakukan oleh Bambang telah matang. Semenjak diketahui Lastri akan melahirkan, Bambang jadi sangat perhatian terhadap Lastri. Dia seringkali menemani Lastri, akan mengikuti segala apa yang diinginkannya. Begitu juga dengan Ibu Sartika dan Patmojo. Mereka berdua sering sekali mengunjungi Lastri pasca kelahirannya. Tepat di malam Jumat, Lastri mengeluhkan akan perutnya. Hal ini mengundang kedua orang tua Bambang untuk melakukan persalinannya secara tertutup. Kita tak usah membawa Lastri menuju rumah sakit. Biar aku saja yang melakukan proses persalinan, jelas Bu Sartika. Bu, apa tidak terlalu mencurigai terhadap warga dan yang lainnya? Tanya Patmojo. Justru dengan dalih inilah kita bisa mengatakan kelahiran Lastri adalah kelahiran yang gagal. Ketika bayi ini telah lahir, Nyi Ratu akan mencium bau darah yang menempel di tubuh bayi ini. Karena itu aku tak ingin jika kelahirannya berada di rumah sakit, karena akan sangat sulit menyerahkan bayi ini kepada Nyi Ratu. Jelas Bu Sartika. Patmojo hanya menuruti apa yang dikatakan oleh Bu Sartika terhadapnya. Berada di penghujung kelahiran, Lastri sangat tersiksa. Dia belum mengerti sama sekali mengapa dirinya belum juga dibawa ke rumah sakit. Sabar dek, sebentar lagi orang yang membantu persalinanmu akan datang. Jelas Bambang. Hah, kau menggunakan dukun? Tanya Lastri. Tidak ada waktu lagi. Aku tidak ingin terlalu banyak resiko terhadap masa kelahiranmu. Akhirnya, masuklah dua orang misterius. Si dukun itu menggunakan penutup wajah dan tampak sangat misterius. Padahal dukun itu adalah Ibu Sartika sendiri. Mangga mbah, ucap Bambang. Sedangkan satu orang lainnya menyiapkan air hangat di dalam wadah. Kelahiran pun tiba. Lastri dengan sekuat tenaga mendorong bayi itu agar keluar dari dalam perutnya. Dukun itu mencoba untuk mempermudah Lastri agar mengeluarkan bayi tersebut. Nafas Lastri sudah tak kuat untuk mendorong bayi itu. Namun anehnya, di sela-sela lemahnya tubuh Lastri, bayi itu justru keluar dengan selamat dan memekikkan tangisan yang selama ini dirindukan oleh Lastri. Bayiku, ucap Lastri terhadap dukun yang membantu persalinannya. Dukun itu, Ibu Sartika, membawanya langsung menuju keluar kamar. Lastri heran, bagaimana bisa dukun itu langsung membawanya, sedangkan dirinya belum melihat wajah dari anaknya. Mau kau bawa kemana bayiku? Tanya Lastri. Dukun itu membuka penutup wajahnya dan berkata, aku ingin menumbalkan kepada Nyi Ratu. Terima kasih telah menyelamatkan keluarga kami. Jelas Ibu Sartika yang menyamar sebagai dukun beranak itu. Ibu, teriak Lastri. Ibu Sartika tersenyum kepada Lastri dan membawanya keluar dari kamar. Lastri berteriak dan meminta kepada suaminya, Bambang, untuk mengambil bayi tersebut. Bambang tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya terdiam sambil menempelkan dahinya ke tembok. Patmojo mendekatinya seraya berucap, sabar nak, kamu tidak sendiri. Temanmu juga akan mengalami nasib yang sama, ucapnya. Bambang kaget mendengarnya. Maksud bapak?
semua yang berhubungan denganmu akan dijadikan korban dari tumbal ini. Jadi tak usah sedih berlebihan. Jelas Patmojo. Bambang langsung mengingat Suparno yang istrinya, Yeni, sedang melakukan persalinan juga. Bapak juga mengambil anak dari temanku. Kenapa Pak? Dia tidak salah. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Teriak Bambang. Sudah aku bilang, kita adalah abdi dari Nyi Ratu. Semua yang berhubungan dengan kita akan mati. Ucapnya sambil tersenyum. Bambang langsung berlari ke arah kamarnya. Dia melihat tubuh Lastri sudah memucat. Bambang pun langsung membawanya ke rumah sakit dengan bantuan warga. Sedangkan Pak Atmojo dan Bu Lastri, mereka berdua membawa bayi itu ke suatu tempat dan hanya menyisakan bercak darah di lantai. Rumah sakit tempat persalinan Yeni. Isak tangis memenuhi kamar tempat Yeni melakukan persalinan. Bayi itu dinyatakan tewas. Sebelumnya bayi itu tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda akan meninggal dunia. Suparno yang paling terpukul akan hal ini. Dia tak tahu bagaimana bisa takdir buruk memihak kepadanya. Dok, kenapa bayiku meninggal? Aku baru saja mendengarkan tangisannya, tapi justru kenapa bayinya tidak selamat? Tanya Suparno kepada dokter yang menangani proses persalinan. Maaf Pak, ini justru di luar perkiraan kita. Kami meyakinkan bayi itu selamat. Namun ketika bayi itu kami bawa untuk dibersihkan darahnya, tiba-tiba detak jantung bayi itu terhenti total. Jelas dokter. Gak mungkin dok, gak mungkin. Ini mustahil. Jelas Suparno. Maaf Pak, kami telah melakukan yang terbaik. Justru ini yang disayangkan bagi kami, karena hal aneh yang tiba-tiba hadir dalam dunia medis. Jelas dokter. Hal aneh? Apa maksudnya Pak? Sepertinya Bapak telah terikat oleh sesuatu yang menyebabkan bayi ini meninggal. Suparno mengingat-ingat ikatan apa yang dimiliki olehnya terhadap seseorang. Ikatan? Maksudnya? Tanya Suparno. Kasus ini bukanlah sekali Pak. Kadang ada juga yang melakukan tindak kejahatan tanpa diketahui. Kami menyebutnya sebagai korban dari tumbal pesugihan. Suparno langsung mengingat Bambang yang beberapa waktu pernah membahas mengenai tumbal anak pertama. Jangan-jangan, ucap Suparno. Permisi Pak, kami bertugas dulu. Pamit dokter itu. Suparno langsung berlari ke arah kamar istrinya. Dia melihat istrinya masih menangis dan menyesali nasibnya. Mas, kenapa bayi kita meninggal? Tanya Yeni sambil memegangi perutnya. Yeni, ucap Suparno sambil meneteskan air mata sedihnya. Mas, bayi kita meninggal, ucap kembali Yeni. Suparno pun duduk di lantai dengan pikiran kosong. Sedangkan Yeni masih terus berteriak sebagai tanda belum menerimanya takdir yang telah diberikan kepadanya. Ini gak mungkin. Apakah bayiku juga dijadikan korban tumbal pesugihan? Tapi siapa yang melakukan itu? Tanya Suparno dalam dirinya sendiri. Rumah sakit yang sama di ruang IGD. Dek, bertahan, ucap Bambang ketika membawa Lastri ke IGD bersamaan dengan petugas rumah sakit yang turut membantu Lastri menuju IGD. Setelah berada di ruang IGD, dokter tidak memperbolehkan Bambang untuk masuk. Dia pun menunggu di luaran ruangan. Dalam benaknya, Bambang masih memikirkan nasib dari bayinya dan nasib dari bayi Suparno yang dikatakan akan menjadi tumbal juga. Di sela-sela buntunya pikiran Bambang, dia pun berjalan menuju luaran untuk sekedar mencari warung dan menenangkan di sana. Namun dari kejauhan Bambang melihat Suparno yang sedang terduduk lesu di sebuah warung. Bambang pun menghampiri Suparno dan bertanya, apa yang terjadi dengan persalinan istrinya. Nok, gimana anakmu? Tanya Bambang. Suparno terkejut jika Bambang menghampirinya. Kamu berani-beraninya muncul di hadapanku, teriak Suparno. Nok, kamu kenapa? Anakku mati. Bambang hanya terdiam dengan tubuh yang melemas ketika kata itu benar diucapkan oleh mulut Suparno sendiri.
Orang tuamu adalah keturunan yang dibicarakan oleh orang terdahulu. Orang tuamu telah berdosa besar. Akan hal ini, kembalikan nyawa anakku, teriak Suparno. Bambang masih mengingat perkataan bapaknya mengenai ikatan yang dia miliki terhadap Suparno. Anakku mati karena tumbal pesugihan turun-temurun orang tuamu. Kamu harus bertanggung jawab, Bang. Kembalikan nyawa anakku sekarang juga. Suparno menangis di hadapan Bambang. Rasanya Suparno telah gagal menjadi seorang ayah. Begitu juga dengan Bambang. Keduanya gagal menjadi seorang ayah karena tumbal yang harus diterima oleh Bambang sebagai keturunan ke-10 dari keluarganya. Anak pertama harus dijadikan tumbal, dan itu tidak hanya satu korban yang akan berjatuhan, melainkan siapa saja yang terikat oleh orang yang akan dijadikan tumbal. "Nok, maafkan aku," ucap Bambang. "Maaf? Kau pikir maafmu bisa mengembalikan nyawa anakku?" tanya Suparno dengan wajah marahnya kepada Bambang. Suparno pun menarik kerah baju Bambang dan berencana untuk mengajarnya. "Kamu sudah tahu ini kan?" tanya Suparno. Apa maksudmu, Nok?" tanya Bambang. "Kamu tahu kan bahwa anakku juga akan dijadikan tumbal keserakahan orang tuamu?" tanya Suparno. Bambang menunduk lesu. Dia tak bisa menjawab pertanyaan Suparno. "Kau tahu kan?" tanya Suparno lagi. Bambang memegang erat kedua tangan Suparno. "Maaf, Nok." "Jawab pertanyaanku," teriak Suparno. Bambang melepaskan kedua tangan Suparno dan berucap, "Bukan hanya anakmu yang dijadikan tumbal, tapi anakku juga. Jadi berhenti untuk mengeluh," teriak Bambang. Suparno terkejut mendengar itu. Dia kemudian mendorong Bambang dan menendangnya berkali-kali. "Jangan kau kaitkan aku dalam masalah pribadimu, setan," teriak Suparno. Bambang tidak membalas satupun tendangan atau pukulan yang diarahkan oleh Suparno kepadanya. Menurutnya ini ialah resiko yang akan diterimanya dari keserakahan kedua orang tuanya. Rumah Bu Sartika dan Pat Mojo. Keduanya telah siap melakukan ritual untuk menyerahkan bayi itu kepada Nyi Ratu. Tepat esok hari, harta berlimpah akan datang dan melanjutkan untuk mencari tumbal berikutnya agar keturunannya kekal akan kekayaan.